Sadar apa enggak, sebenarnya kita selalu berada dalam hegemoni. Jadi ada kelas yang menguasai kelas yang lain dengan cara yang lembut. Dan yang dikuasai ini biasanya enggak sadar. Itu namanya hegemoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Malam ini ketemu tokoh kritis yang ketiga. Ketemu beliau Antonio Gramsci. Jadi sekarang kita lihat kenapa nanti hegemoni itu lahir. Asalnya dari mana? Secara natural, katanya Gramsci, perkembangan politik itu melalui 3 fase. Ya, tulisan segitu dari belakang pasti nggak kelihatan. Tidak apa-apa, didengarkan aja, dicari barokahnya. Oke, ya saya motong-motongnya agak susah kalau dari buku tadi, ya wis tak panjang-panjangin, biar aja. Paling enggak kalau nanti kamu ngopi slide-nya dibaca di rumah. Jadi 3 fase perkembangan politik, ekonomi, dan sosial. Yang pertama ada fase namanya fase ekonomi korporasi. Misalnya kelompok-kelompok masyarakat di situ karena ekonomi korporasi, contohnya kelompok pedagang. Jadi kita yang di dunia pendidikan ya merasa satu level dengan yang sama-sama ada di dunia pendidikan. Itu rasa sama ini level awal. Jadi fase-fase level awal. Ya pokoknya kita sama aja dan tidak merasa perlu untuk bergabung. Yang kuliah di UIN ya merasa ya ingin identitas UI-nya terjaga, tidak butuh gabung sama UGM, tidak butuh gabung sama UNY, kita jalan sendiri-sendiri, yang penting kita levelnya sama. Yang petani di daerah A sama daerah B, ya pokoknya ngertinya sama-sama petani, kita satu level. Ini kesadaran paling awal. Nanti kesadaran ini naik, kesadaran, loh kalau kita satu level ini kita perlu bergabung. Kita perlu saling kerjasama, kita perlu saling membantu, saling bahu-membahu. Kita perlu punya visi bersama, punya nilai-nilai bersama yang kita wujudkan bersama. Nah, itu fase kedua. Sudah mulai naik level. Gabunglah kemudian ini punya nilai bersama, punya aturan bersama. Nanti setelah fase kedua ini akan naik lagi ke fase ketiga. Di fase ketiga ini setelah gabung jalan dengan nilainya merasa loh nilai-nilai yang kita kembangkan ini penting loh. Kelompok lain meskipun bukan pedagang, meskipun bukan akademisi harusnya ikut nilai-nilai kita ini. Mulai terjadi namanya hegemoni. Nilai-nilai dari satu kelompok dikenalkan untuk dijalankan pada kelompok yang lain. Dilakukan strategi biar yang lain juga ikut nilai-nilai kita. Itu fase ketiga. Fase namanya hegemoni. Apalagi plus ada kuasanya, maka terjadilah benar namanya dominasi. Jadi dari merasa satu level, kemudian naik
jadi satu kelompok, satu lembaga, satu organisasi dengan nilai, kemudian mensosialisasikan nilai-nilainya kepada kelompok yang lain untuk diikuti. Jadi 3. Misalnya kalian, saya ingin Indonesia ini setara. Kita orang Indonesia ingin setara, itu level awal. Kemudian yang punya ideologi kesetaraan, ayo gabung jadi satu, lahir partai. Kemudian partai ini mungkin menang, dia punya kuasa. Kemudian ya platform kita, nilai kita itu sekarang kita wujudkan. Karena ini penting untuk seluruh masyarakat. Itu fase ketiga. Jadi setelah merasa senasib, kemudian bergabung, dan yang ketiga mempengaruhi yang lain. Sehingga anggotanya lebih banyak. Itu fase hegemoni namanya. Jadi perkembangan politik arahnya selalu ke sini nanti. Apalagi pertarungan banyak terjadi di fase ketiga. Biasanya fase pertama sama kedua itu terjadi natural, alami. Orang itu berkelompok-kelompok sesuai kecenderungannya. Tapi begitu masuk ke fase ketiga sudah pertarungan politik, sudah perjuangan. Bagaimana agar dia yang unggul dan bisa menguasai yang lain, mendominasi yang lain. Nah, itu 3 fase pertama perkembangan politik. Terus, alatnya, tadi kan fase terakhir itu hegemoni. Alatnya untuk menghegemoni apa? Untuk menguasai apa? Alatnya ada 2. Ada perangkat keras, ada perangkat yang lunak. Yang keras itu alat-alat yang bisa memaksa. Kalau yang lunak, alat-alat yang bisa membujuk. Kalau di kelas misalnya barang siapa tidak mau nggarap makalah, nilainya saya turunkan. Ini alat untuk memaksa, terpaksa kamu karena diancam oleh nilai. Kalau yang membujuk, ya mahasiswa itu harus pinter nulis. Oleh karena itu bikinlah makalah, penting loh itu untuk masa depanmu. Itu alat untuk membujuk. Jadi hasilnya sama-sama kamu terpaksa membuat makalah. Cuma yang pertama kamu di-pressure, yang kedua kamu seolah-olah sadar sendiri. Seolah-olah loh ya, karena kadang-kadang wujud kesadarannya kesadaran palsu. Iya. Jadi kesadaran palsu itu janjane kamu ya enggak begitu. Cuma karena diprovokasi, ya, karena itu alat membujuk. Nanti yang membujuk itu yang jadi hegemoni. Sementara yang alat-alat yang keras, yang memaksa itu jadi namanya dominasi. Yang dominasi itu kalau negara ya polisinya, kehakimannya, kejaksaannya, tentaranya, TNI-nya, Densusnya, itu perangkat pertama. Kalau yang perangkat kedua mungkin lewat pendidikan, lewat lembaga agama, dan lain-lain. Jadi istilahnya nanti coercion sama consent. Coercion itu pemaksaan, kalau consent itu izin, kesepakatan. Ya, saya setuju. Untuk bisa setuju kan harus dibujuk, tidak dipaksa. Jadi tadi ya ada perkembangan masyarakat dari merasa satu level, kemudian merasa satu kelompok, kemudian mendominasi, menghegemoni kelompok yang lain. Ini bisa terjadi untuk menghegemoni, mendominasi kalau punya 2 alat. Atau salah satunya. Bisa alat keras dan lunak atau alat keras saja dan alat lunak saja. Kamu sama temenmu mungkin agak susah mendominasi. Yang bisa menghegemoni. Menghegemoni itu ya dibujuk pelan-pelan biar mau. Kalau mendominasi diperintah. Yang bisa merintah biasanya yang punya fasilitas, punya kekuasaan. Misalnya satu kos, yang satu punya motor, yang satu tidak punya motor. Terus kalau ke kampus, akhirnya kan yang tidak punya motor bareng yang punya motor. Nah itu punya kuasa sudah untuk mendominasi yang tidak punya motor. Aku lagi bikin makalah kok susah sekali ya mbok kamu bikinin.
Kalau enggak kamu bikinin, besok enggak tak anter loh. Itu dominasi sudah. Gitu loh. Tapi kalau levelnya setara, enggak ada apa-apa. Biasanya pakai persuasi, pakai model-model. Sehingga tidak sadar kamu dihegemoni. Tapi sebenarnya mungkin kamu dipersuasi aja, dibujuk-bujuk. Membantu teman itu pahalanya besar. Jadi besok di surga itu orang yang sering membantu lama-lama, ya sudahlah. Itu level bujukan. Yang dilakukan negara itu bisa begitu nanti. Tidak cuma maksa tapi juga membujuk. Oke. Dan yang bujuk itu namanya hegemoni. Hegemoni itu sebenarnya konsepnya netral. Orang hidup itu sebenarnya saling menghegemoni. Saling membujuk sesuai gaya, sesuai kepentingan, sesuai keinginan yang bujuk. Orang dakwah itu sebenarnya proses menuju hegemoni. Orang pidato, ceramah, persuasi, provokasi, orasi itu sebenarnya arah menuju hegemoni. Sifatnya netral, bisa baik, bisa buruk, tidak selalu jelek. Kalau yang pas menghegemoni memang orang baik, menuju yang baik-baik, ya hasilnya baik. Jadi kamu dipaksa untuk jadi orang baik, itu kan baik juga. Jadi konsepnya awalnya netral, cuma dalam Gramsci dipakai untuk mengatasi adanya pressure dari kekuasaan. Jadi ada kelas yang menguasai kelas yang lain dengan cara yang lembut. Dan yang dikuasai ini biasanya tidak sadar. Itu namanya hegemoni. Meskipun awalnya netral, tapi dalam teorinya Gramsci dipakai untuk menunjukkan adanya struktur yang menindas meskipun tidak secara kasar. Jadi lebih menunjuk pada kontrol kehidupan masyarakat. Jalurnya biasanya kebudayaan. Jadi kita itu tidak sadar dikontrol cara kita berpikir oleh yang punya kuasa lewat jalur-jalur budaya, itu namanya hegemoni. Tapi kalau lewat jalur keras, hukum, undang-undang, pemaksaan, itu lewat jalur dominasi. Jadi sadar apa enggak sebenarnya kita selalu berada dalam hegemoni. Kita nonton TV, kita baca WA, baca berita di internet, lihat Facebook, itu kan pertarungan luar biasa untuk bisa menghegemoni. Ya, yang punya fasilitas lebih banyak biasanya lebih sukses. Secara umum biasanya negara menang karena negara yang punya modal paling besar hari ini. Dia bisa masuk ke dunia pendidikan, dunia media, dunia macam-macam. Itu yang jadi fasilitas untuk melakukan hegemoni. Jadi tidak selalu dipaksa, tidak selalu dengan kekerasan. Jalurnya jalur kebudayaan. Biasanya yang menang ya kelas-kelas tertentu menghegemoni kelas yang lain. Jadi itulah hegemoni. Ya kayak kalian hari ini, coba tadi saya suruh muhasabah, coba ditelusuri yang menghegemoni pikiranmu hari ini apa, siapa, tentang apa, dalam bentuk apa. Jangan-jangan ngaji ini sudah menghegemonimu secara tidak sadar. Ya kamu bisa cek sendiri. Kamu didominasi, dihegemoni, tapi kamu tidak sadar. Seolah-olah ya itu memang yang baik begitu ya Pak, yang bagus itu memang begitu ya, itu berarti kamu tidak sadar terhegemoni. Terus, prosesnya hegemoni terjadi gimana? Biasanya awalnya dominasi. Jadi, kekuasaan itu pada awalnya biasanya menggunakan dominasi. Powernya, apalagi negara. Dengan undang-undang, dengan perintah, dengan supremasinya dan seterusnya. Jadi dipaksa dulu. Kalau sudah dipaksa itu namanya dominasi. Biasanya terus stabil situasi. Harus begini, harus begitu, jangan begini, jangan begitu. Itu kan awalnya begitu, terus situasinya stabil. Kenapa tidak ada perlawanan? Karena memang rakyatnya masih situasinya lemah.
Biasanya di awal begitu. Tapi pemerintah yang pinter, dia tidak akan berhenti di dominasi. Dominasi tadi kan keras. Dia akan masuk ke hegemoni. Kenapa harus masuk ke hegemoni? Karena ya lama-lama rakyat akan kuat, masyarakat sipil akan kuat. Kalau negara tidak beres, ya mereka akan berontak. Biar tidak berontak, ambil jalur hegemoni. Lewat pendidikan, lewat jalur budaya, mungkin lewat film, lewat lagu, lewat musik. Itu jalur hegemoni. Dan sifatnya hegemoni apa? Intelektual dan moral. Intelektual itu berarti caramu berpikir diarahkan. Moral itu berarti komposisi, perspektif tentang mana baik dan mana buruk diatur. Kalau ini baik, kalau ini buruk itu secara nggak sadar didiktekan padamu. Sehingga menurutmu ya yang baik ya itu, yang buruk ya itu. Mungkin lewat jalur pendidikan, lewat jalur media, lewat jalur ceramah-ceramah, lewat jalur. Nah, itu namanya hegemoni. Akhirnya cara hidupmu, caramu berpikir terbentuk sesuai yang diinginkan oleh kelas penguasa. Itulah hegemoni. Awalnya mungkin dipaksa. Ya kayak pokoknya dipaksa dilarang merokok, itu kan dipaksa. Merokoklah di tempat tertentu, itu kan dipaksa. Tapi kalau hanya pakai jalur ini, tidak akan tahan lama. Orang mungkin bisa mengkritik, nyari dalil, nyari argumen bahwa ngerokok itu hak asasi, macam-macam. Untuk ngimbangi ini apa? Masuk lewat jalur budaya. Mungkin lewat pendidikan, lewat fatwa agama, lewat... Ini namanya hegemoni. Lewat tulisan di majalah, di koran, di internet, di WA, di Facebook, terus akhirnya kamu terhegemoni sudah, merasa oh ini yang benar, itu yang salah. Kamu tetap nggak bisa, tapi kan memang yang benar begitu Pak, ya, karena kamu sudah terhegemoni. Itu konsep hegemoni. Contohnya saja. Jadi hati-hati, kalau lewat dominasi mendeteksinya gampang, karena jalur keras. Aturan, hukum, pemaksaan itu kan keras. Tapi lewat hegemoni jalurnya halus. Kalau tidak waspada ya kita akan terhegemoni. Ya meskipun tadi seperti di awal ya tidak selalu jelek. Tapi terhegemoni itu tanda-tanda kita tidak bebas mengekspresikan diri sesuai keinginan kita. Kita tidak sadar pelan-pelan disetir. Nah, itu hegemoni. Jadi isinya hegemoni apa? Ideologi. Yang menghegemoni tadi apa sih? Ideologi. Yang membujukmu sehingga cara hidupmu seperti yang diinginkan oleh sistem. Itu apa? Ideologi-ideologi. Ya contoh kecil, kayak dulu zaman Orde Baru ada penataran P4. Itu kan sebuah struktur ideologi yang harus kamu ikuti dengan segala cara, dengan segala jalan. Ada jalurnya, lewat jalur pendidikan, lewat jalur pemerintahan, lewat jalur hukum. Nah, itu ideologi. Dan tidak ada fase politik yang tanpa ideologi. Setiap fase politik ada ideologinya dan semuanya mengusahakan untuk menghegemoni. Ya tadi contohnya Orde Baru, tapi semua orde yang lain juga menawarkan ideologinya masing-masing. Dan ingin menghegemoni, kalau negara menghegemoni warganya. Itu pasti. Jadi ideologi itu apa isinya? Ya kepentingan kelompok yang berkuasa, yang dominan. Jadi yang cocok sama kepentingannya, yang punya kekuasaan. Kalau pakai definisinya Gramsci, interest of dominant group presented as interest of all. Kepentingan kelompok dominan yang ditampilkan sebagai kepentingan semua orang.
Jadi ideologi itu ya ideologinya yang menang pasti. Yang itu kemudian dilegalisir kaya ijazah ya, disahkan sebagai ideologi negara. Kalau itu negara atau ideologi mayoritas, ideologi semuanya kalau dalam lembaga. Ini kalau lembaga kecil misalnya, ini sebenarnya miliknya satu orang. Yang satu orang ini kebetulan jadi ketuanya. Akhirnya ya ini yang dilegalisasi, yang dianggap sah sebagai pendapat semuanya. Nah itu ideologi dalam hegemoni. Jadi ideologi itu kan biasanya berawal dari dogma-dogma kepercayaan, kemudian dirasionalkan, namanya jadi doktrin, kemudian dirumuskan unsur praksisnya. Lahirlah dia jadi ideologi. Kepercayaan itu lahirnya dari mana? Ya mungkin di situ ada nilai-nilai dan rasionalisasi. Jadi prosesnya itu nilai, dogma, doktrin, dan akhirnya jadi ideologi. Ketika sudah ideologi, biasanya sudah ada rumusan-rumusan praksisnya. Setelah ideologi apa? Ya praksis dijalankan untuk mewujudkan visinya ideologi. Jadi hegemoni berarti apa? Nyetir caramu berpikir, caramu berperilaku agar mewujudkan visi ideologis orang yang menghegemoni atau kelompok yang menghegemoni. Atau kalau itu negara, ya negara yang menghegemoni. Itu gagasannya Gramsci. Jadi katanya Gramsci, kita ini disetir secara ideologis oleh kelompok dominan. Kita dihegemoni. Dan hegemoni bukan dominasi karena prosesnya proses budaya. Nah, kepentingan itu tadi apa? Kenapa kok kepentingan bisa ditampilkan, kepentingan kelompok tertentu bisa ditampilkan sebagai kepentingan banyak orang? Bisa begitu karena wujudnya adalah common sense. Jadi common sense itu bukan omong kosong ya, kadang-kadang kamu pakai common sense itu omong kosong. Common sense itu, ya common itu umum, sense itu pemahaman persepsi. Jadi dianggap biasa, pemahaman umum, ya memang wajarnya begitu. Nah, itu common sense sudah. Padahal itu awalnya bukan common sense, tapi dibikin jadi common sense. Ya wajarnya begitulah. Ya biasalah. Anak hari ini kalau sudah S2 tidak punya pacar, ya memang harus minder. Wajarnya begitu. Itu common sense namanya. Padahal tidak begitu. Mungkin ada ideologi yang ingin ditanamkan sih yang ngomong begitu. Jadi seolah-olah common sense, padahal tidak. Beliau katanya siapa kok wajarnya begitu. Kan gitu. Seolah-olah itu kalau bahasanya Gramsci, the only way of running society. Seolah-olah itu satu-satunya jalan kalau kita ingin maju. Padahal mungkin harusnya jalan itu banyak. Tapi ditampilkan seolah-olah hanya pakai ini kita bisa maju. Hanya dengan ideologi ini kita bisa jaya. Nah, itu namanya hegemoni. Jadi ideologi diterima banyak orang. Padahal itu awalnya miliknya kelompok tertentu melalui jalur hegemoni dalam bentuk common sense. Dan yang ketiga itu lebih penting, kita tidak bisa keluar dari hegemoni. Yang kita bisa apa? Merekonstruksi ideologinya. Karena manusia itu mau tidak mau pindah dari satu ideologi ke ideologi yang lain. Kalau kita tidak setuju ini, ya nanti kita akan ke sini. Kalau nggak setuju ini atau selalu begitu. Jadi poinnya ada, kita mau disetir orang lain atau kita nyetir diri kita sendiri. Maka tidak bisa kita keluar dari hegemoni. Yang bisa kita lakukan apa? Rekonfigur. Sesuai kepentingan kelas kita. Ya karena melanjutkan banyak pakai istilah kelas. Kelas-kelas dalam masyarakat, kelas elit politik, kelas borjuis, kelas kapital, kelas proletar, dan seterusnya. Jadi kita tidak bisa keluar dari hegemoni, tapi kita bisa menstruktur ulang, menyusun ulang agar cocok sama kepentingan kelas kita. Kita gunakan saja ideologi itu untuk kepentingan kelas kita. Itu maksudnya
Gramsci. Terus, common sense itu cirinya apa? Biasanya, biar kita tidak terjebak, munculnya dari lingkungan sekeliling kita. Sering disebut sebagai pengetahuan umum. Dan kita anggap biasa, ya memang itu yang benar-benar terjadi. Yang kedua, common sense itu dengan definisi itulah, dengan pemahaman itulah kita berkomunikasi dengan orang lain. Itu biasanya common sense. Misalnya PKI, istilah PKI di Indonesia, P itu kan harusnya partai. Tapi di Indonesia orang bisa disebut PKI. Meskipun organisasinya tidak ada, tapi orangnya kamu PKI ya. Satu orang itu bisa jadi partai. Loh iya kan? No, kalau kamu komunis ya itu masuk akal. Bisa kamu partai komunis ya. Lah saya cuma satu kok jadi partai. Tapi kita paham maksudnya, ya biasa itu. Itu namanya common sense. Seolah-olah normal saja, padahal kalau dipikir-pikir kok iya ya. Itu namanya common sense. Jadi, dan kita berkomunikasi dengan itu. Kalau pakai definisi yang berbeda, orang malah bingung. PKI harusnya partai komunis, saya punya definisi sendiri Pak. Saya PKI itu penggemar kopi Indonesia Pak. Jadi kamu PKI ya, kamu penggemar kopi ya. Oh iya oke sih, kamu hati-hati. Kamu pakai definisi berbeda, kamu bisa ditangkap polisi. Kamu koar-koar di Facebook, saya ini PKI ya, kamu bisa ketemu polisi. Meskipun ketika diinterogasi, loh Pak PKI saya penggemar kopi maksudnya Pak. Tidak bisa, tetap kamu diinterogasi. Kenapa? Kamu berbeda dengan common sense. Orang di sini cara berkomunikasinya tidak begitu. Hati-hati, kan gitu. Karena common sense-nya tidak begitu. Nah, ideologi yang hegemonik tadi masuknya lewat jalur common sense ini. Dianggap biasa, justru yang berbeda dianggap salah. Padahal tidak pasti salah. Ya memang bisa kan, PKI diartikan begitu. Sama kayak TPA. TPA itu bisa Taman Pendidikan Al-Quran, bisa tempat pembuangan akhir. Itu kan susah, mendaftarkan anak kok di TPA. Itu kan jawabnya susah itu. Ya kamu harus pahami common sense-nya, itu sedang ngomong tentang apa. Oke, jadi ya biasanya isinya sistem pengetahuan dan tidak diterima secara tidak kritis. Tidak pernah dibahas lagi, ya biasanya begitu ya begitu. Nah itu jadi, itu namanya common sense. Hidup kita itu sebenarnya penuh dengan common sense. Yang kalau diteliti satu-satu, mungkin banyak yang harus dikritisi. Jadi karena kita sendiri sering tidak kritis terhadap common sense ini. Cuma ya hati-hati juga, karena kalau kita keluar dari mainstream, keluar dari common sense, kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain. Kita bisa disalahpahami. Oh itu kan makanya perjuangan itu bukan perjuangan tiba-tiba kita beda atau revolusi terhadap yang sudah ada, tapi harus pelan-pelan. Dari semula dihegemoni, kita harus melepaskan diri dari hegemoni itu. Dari disetir orang lain, yang seperti saya bilang tadi, ayo kita setir sendiri hidup kita. Nah, betapa dahsyatnya hegemoni tadi, tapi dia juga ada kelemahannya. Itulah yang bikin kita harus melakukan counter hegemoni, katanya Gramsci. Inilah celah kita bisa melawan hegemoni. Misalnya, celah itu yang pertama, kelas penguasa itu pasti minoritas. Minoritas itu maksudnya jumlahnya sedikit. Dari 250 juta rakyat Indonesia, yang jadi elit penguasa kan paling berapa? Berapa ratus ribu lah paling sebanyak-banyaknya. Kan nggak mungkin pemerintah itu lebih banyak dari rakyatnya. Ya maksud nanti ada organisasi pengurusnya 12, anggotanya 3. Apa tadi pengurus? Tiap hari kerjaannya rapat. Yang diurusi 3 orang.
Selalu biasanya pengelola itu minoritas, jumlahnya kecil. Oleh karena itu sebenarnya real powernya itu tidak besar. Yang dilakukan kemudian apa? Biasanya merangkul kelompok besar. Biasanya yang dirangkul itu kelompok kelas menengah. Terus melakukan kompromi-kompromi ideologis. Di titik ini hegemoni bisa terancam. Lewat jalur apa? Kompromi-kompromi tadi. Karena kalau dia mau sendirian, tidak akan tangguh. Kayak di Indonesia itu kan partai kan sering koalisi-koalisi. Meskipun kadang-kadang platformnya beda. Yang satu arahnya kemana, tapi bisa kompromi-kompromi. Karena kalau sendirian dia kecil, minoritas. Jadi kelompok yang menghegemoni itu kan tadi kelompok penguasa. Penguasa ini kan kecil, dia butuh dukungan besar. Nah, untuk dapat dukungan besar, dia sering melakukan kompromi-kompromi. Ya deh, tidak harus begitu, yang penting itu namanya kompromi. Tidak sekaku itulah, yang penting kamu jadi temanku ya. Itu celah untuk meruntuhkan hegemoni. Jadi ideologi tadi sudah bukan harga mati lagi sekarang. Toh bisa dikompromi. Yang kedua itu dari kelompok elitnya. Dari kelompok proletarnya, orang-orang proletar itu biasanya kesadarannya ganda. Jadi kesadaran ganda itu karena memang orang kecil itu kan sering bingung. Kenapa mereka sering bingung? Kelompok kecil ini sering diombang-ambingkan. Yang pertama oleh gagasan-gagasan besar. Mereka sering kalah oleh ide-ide dari orang-orang besar, kelompok elit, kelompok borjuis. Ya mereka orang kecil kan tidak punya waktu banyak untuk mikir, untuk jadi pinter. Sehingga tiap hari digempur isu-isu luar biasa, bingung dewe, akhirnya ya wis manut saja. Di satu sisi. Di sisi yang lain, dalam kehidupan real mereka punya kesadaran, aku itu kecil, aku itu miskin, aku itu gampang dibohongi, aku itu lemah. Ini kan kesadaran di sisi berikutnya. Ini kan dua kesadaran ganda. Ini celah juga bahwa meskipun orang kecil itu sudah terhegemoni sedemikian rupa, masih ada celah untuk meruntuhkan hegemoni itu. Menyadarkan mereka atas kondisi real hidup mereka. Ingatkanlah bahwa sampean selama ini ditindas, meskipun tidak sadar, sampean selama ini itu mengingatkan kesadaran yang satunya. Meskipun ada di kesadaran yang satunya, terombang-ambing hidupnya oleh konsep-konsep besar dari kelompok borjuis. Kita menuju masyarakat yang tertib, adil, makmur. Kita sedang menuju keadilan sosial. Itu konsep-konsep besar yang bikin mereka bingung. Kita menuju pemerataan, kita menuju tata masyarakat yang gemah ripah lo jinawi kita. Mbo konsepnya apa wae oke. Sehingga mereka kadang disuruh ngalah, kadang disuruh ini demi kepentingan orang banyak, kadang disuruh naik. Di sisi yang lain mereka berhadapan dengan kenyataan hidup mereka yang sengsara. Nah, itu kan ada kesadaran double. Di situ kita bisa masuk. Sama kayak elit penguasa tadi. Harusnya mereka menguasai, menghegemoni, tapi ada kepentingan bahwa mereka butuh dukungan mayoritas sehingga melakukan kompromi-kompromi. Dua celah inilah kita bisa masuk dan melakukan namanya counter hegemoni. Counter itu maksudnya lawan, counter. Saya tidak tahu di Indonesia itu tempatnya bayar kok sering counter. Counter HP, apa maksudnya melawan HP apa gimana? Jadi counter hegemoni itu kita lawan. Kita bikin hegemoni tandingan. Versi kita. Oh, itu kan logikanya kayak daripada dihegemoni kan mending kita yang menghegemoni. Kan gitu maunya Gramsci. Sesuai kepentingan kita. Toh kepentingan kita bagus kan gitu maunya gitu. Oh nanti kalau kita sudah menghegemoni akan lahir counter hegemoni baru. Hidup memang begitu, tidak masalah. Cuma kan kita harus berusaha untuk menang. Masa Pak hidup itu memang begitu kok Pak, kita dihegemoni nggak masalah. Tidak boleh begitu katanya Gramsci. Ya harus berjuang untuk kepentingan masing-masing. Ini yang agak beda sama kemarin
Habermas. Kalau Habermas agak lugu minggu lalu bahwa manusia itu kan yang penting komunikasi, rundingan, dialog, semua urusan beres. Kalau di Gramsci ya enggak sesederhana itu. Orang komunikasi membawa kepentingannya sendiri-sendiri. Ketika orang komunikasi itu ingin saling menaklukkan yang lain. Biar aku saja yang menang, aku saja yang mendominasi, menghegemoni. Kalau di Habermas kemarin kan segalanya selesai dengan komunikasi. Urusan lancar, kita sesama manusia kan harus rundingan toh, bukan kayak benda kan gitu dok. Tapi ini lanjutannya dari Gramsci ya, enggak sesederhana itu. Ruang publik itu tidak selugu itu. Hanya dengan komunikasi terus banyak masalah selesai. Ada kepentingan beragam yang tawuran di situ. Saling ingin mengobjekkan, saling ingin menghegemoni. Nah, kalau kita terhegemoni, kita melakukan counter hegemoni dengan pelopor tokoh-tokoh intelektual organik. Yang harus dilakukan apa? Dalam situasi hegemonik, saya tidak tahu kalian merasakan situasi hegemonik itu kapan dan di mana. Yang pertama, kalau kalian merasakan ada yang ingin menghegemoni, apalagi ada yang ingin mendominasi, bertahanlah, resist. Bertahan untuk tidak begitu saja menelan konsep yang kelihatannya bagus, yang seolah-olah bagus, yang berbeda dengan keyakinan kita selama ini. Karena sering-sering tidak sadar kita meninggalkan yang lama, tiba-tiba dihegemoni oleh konsep baru. Sementara semuanya belum jelas, bertahan dulu. Dalam masa bertahan ini ya ada baiknya belajar, menggali informasi. Jangan kesusu komentar. Jangan kesusu mengambil posisi. Masih belum jelas. Mana yang akan menelan kita, mana yang akan menghegemoni kita. Makanya istilahnya Gramsci resist. Bertahan dulu ya. Jadi kalau ada tiba-tiba wartawan datang ke kamu, kalau ada lo ya. Terus tanya masalah apapun, kalau memang tidak ngerti masalahnya, bertahan dulu. Atau ada ideologi-ideologi, gagasan-gagasan yang dipaksakan kepadamu atau dibujukkan kepadamu, resist, bertahan. Bertahan itu bukan berarti menolak, nanti dulu. Kalau bahasa fikihnya mauquf, nyari dalilnya dulu, cocok apa enggak. Cirinya apa yang harus kamu resist, berbeda dengan keyakinanmu selama ini. Atau dari kelompok di luar kelompokmu, itu resist. Tahan dulu, tunggu dulu. Nanti dulu. Nah, itu yang pertama. Terus menyadari dan menyikapi ketika ada kontradiksi. Kalau ada pandangan-pandangan yang kontradiktif. Kontradiktif dengan apa? Kontradiksi dengan kenyataan hidupmu. Sadari itu dan bersikaplah. Ya tadi kalau belum jelas bertahan dulu. Ini bilangnya begini, tapi hidup saya begini ya. Misalnya bilangnya kita ini adil makmur sejahtera gemari paro jinawi. Lah kok aku sumpek gini. Salahnya di mana? Itu kan berlawanan. Atau bolak-balik dibilang kita ini harus tirakat, situasinya sedang krisis. Tapi krisis di mana? Di jalan-jalan itu mobil motor ndak ada putusnya. Dealer-dealer itu ribuan motor terjual setiap bulannya. Krisisnya ada di mana? Itu kan bertanya namanya. Ideologi yang dicekokkan kok berlawanan dengan situasi nyata. Bertahanlah. Sadari itu bahwa ini beda sama kenyataannya. Bertahan. Atau kalau masih tidak jelas tetap strateginya bertahan. Katanya Gramsci begitu. Terus yang ketiga, bantulah kalau punya fasilitas, fasilitasilah. Susah ngomongnya semakin malam. Fasilitasilah kelompok-kelompok intelektual organik untuk tampil. Ya ngaji ini ya, misalnya kalau ada
teman-temanmu yang kelihatannya genrenya intelektual organik, tidak terkooptasi oleh apapun, misinya memang memberdayakan masyarakat, kasih ruang, kasih fasilitas untuk mereka tampil. Karena dari situ masyarakat akan semakin kuat. Jangan salah, orang-orang ini membuat masyarakat semakin berdaya, civil society semakin kuat. Dan itu menguntungkan untuk semuanya, termasuk untuk negara. Jadi bantulah, kalau ada teman-temanmu yang progresif, yang organik, yang tidak terjebak oleh kepentingan-kepentingan sesaat, bantulah dia untuk tampil atau untuk semakin matang. Mungkin sering-sering kamu ajak diskusi, beri forum, beri ruang, beri kesempatan. Saatnya mereka untuk berjuang demi itu tadi, pembebasan dari hegemoni. Jadi kalau kita ada di tengah masyarakat yang sedang terpinggir, lakukan 3 hal itu biar kita bisa segera bangkit. Bertahan kalau ada yang berbeda dari kelompok kita, biar kita nggak semakin jauh di hegemoni. Kemudian sadari kalau ada tidak sesuai antara ideologi yang ditanamkan dengan situasi real yang kita alami. Dan yang ketiga, mari kita bantu lahirnya kelompok intelektual organik. Kalau yang kelompok intelektual tradisional yang memelihara sudah banyak, termasuk negara. Tapi yang organik ini biasanya susah dapat tempat. Kita bantu, kita fasilitasi. Karena kalau tidak ada mereka, kita susah dapat gagasan alternatif. Selama ini pikiran kita hanya lurus saja, dianggapnya semua baik-baik saja. Situasinya memang harus begitu. Nah, Gramsci menunjukkan tidak ada yang selalu baik-baik saja. Semakin status quo biasanya semakin ada yang menghegemoni. Seandainya tidak dominasi, karena dominasi lebih kelihatan. Oke, kalau digambar begitu, saya tadi dapat gambar tentang hegemoni. Jadi proses hegemoni itu berarti dari kelompok kelas borjuis. Kelas borjuis itu tangan-tangannya lah yang mengatur rule the society. Their values became the common sense values of all. Tadi ringkasnya kan itu. Jadi nilai-nilai dari kelompok borjuis tadi dianggap nilai untuk semuanya. Dari kelompok yang berkuasa, yang borjuis, ideologinya dianggap ideologi semuanya. Jalurnya common sense. Nah, ideologi itu ditanamkan lewat 2 jalur. Yang pertama lewat politik society, itu yang panah kiri sama panah kanan. Yang mendengarkan rekaman suara tidak akan lihat. Yang kiri politik society, yang kanan civil society. Nah, oke. Terus yang politik society itu yang tadi lewat jalur dominasi yang keras. Jadi lewat pakai polisi, pakai hukum, pakai TNI, pakai kejaksaan, pakai kehakiman. Ada paksaan-paksaan. Itu biasanya cirinya lewat masyarakat politik. Terus cultural hegemoni untuk masyarakat sipil. Dihegemoni lewat jalur kultural. Biasanya lewat sekolah-sekolah, media, atau church, lewat gereja. Alhamdulillah tidak ditulis masjid. Ya, bisa resiko kalau ada tulisan itu. Jadi civil society sama politik society, mereka lah yang mensosialisasikan nilai-nilai mereka sendiri sebagai nilai untuk semuanya. Dan itulah gantinya superstructure. Ini melanjutkan teori basic structure sama superstructure. Nah, kalau yang politik society jelas, karena dipaksa mau tidak mau ikut. Tapi yang civil society itu kan lewat konsen, izin, kesetujuan. Jadi konsen lewat persuasi. Nah,
persuasi itu apa? Ide-ide kelas dominan disebarkan lewat jalur pendidikan, media, dan lain-lain sehingga masyarakatnya menerima. Ya itulah yang baik, ya itulah yang benar. Pendukungnya biasanya kelompok intelektual tradisional. Nah, ideologi hegemonik tadi pada akhirnya akan berhadapan dengan kelompok intelektual organik. Kelompok intelektual organik inilah yang nantinya akan melahirkan ideologi-ideologi tandingan. Membebaskan masyarakat dari hegemoni status quo kelas borjuis. Mereka lah nanti yang melakukan proyek penyadaran pada masyarakat sehingga masyarakat tergerak dan melakukan counter hegemoni. Jadi ringkesnya ngaji malam ini itu. Jadi kelas borjuis yang menghegemoni melakukan sosialisasi hegemonik lewat dua jalur. Lewat jalur politik dominasi yang sifatnya pemaksaan, yang mau tidak mau harus diikuti, kalau tidak diikuti berhadapan dengan aparat, atau lewat jalur civil society, disadarkan lewat pendidikan, lewat media dan lain-lain, sehingga masyarakat menyepakati setuju dengan ideologi itu. Dan nanti akan berhadapan dengan intelektual organik. Jadi ringkesnya itu saya ngomong 2 jam, sebenarnya tadi ini aja selesai.